kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, jumpa lagi di channel Browning Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sahabat, sebelum melakukan kegiatan, berdoalah terlebih dahulu. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Simak tayang video ini hingga selesai ya. Yuk, kita saksikan. Sahabat, tujuan pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian dapat membandingkan dan menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan. Kedua, kalian dapat menyimpulkan informasi dan menyajikan simpulan secara lisan dan tulis berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar ataupun dibaca. Sahabat, pada pembelajaran 1, kalian sudah banyak mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin diawali dengan terjadinya pembuahan. Pembuahan tersebut terjadi jika sel kelamin betina bertemu dan melebur dengan sel kelamin jantan. Kemudian hasil dari pembuahan ini disebut sigot. Sigot adalah proses perkembangbiakan pada rahim betina sebelum menjadi janin atau calon janin, yaitu embrio. Sigot tumbuh menjadi embrio, kemudian embrio inilah kelak yang akan menjadi individu baru. Sahabat, kali ini kita akan belajar mengenal penggolongan hewan generatif, yaitu golongan Aves, terdiri dari burung, jenis unggas ada ayam, bebek, kemudian penguin, dan pasti sahabat bisa menyebutkan yang lainnya kan? Kemudian golongan reptil, ada ular, kemudian komodo, buaya, kadal, dan sebagainya. Parafiletik, jenis golongan ikan, ya, ada udang, kepiting, hiu, dan masih banyak yang lainnya. Oh, ada ikan Nemo, ikan badut. Kemudian golongan mamalia, sapi, kuda, beruang, dan gajah. Pasti sahabat bisa kan menyebutkan jenis-jenis hewan yang lainnya dari setiap golongan-golongan ini? Pasti bisa. Kali ini kita akan mengenal tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual atau tidak melalui pembuahan. Ciri-ciri dari perkembangbiakan vegetatif yaitu struktur anatominya lebih sederhana, tidak memiliki tulang belakang, dan tidak melalui perkawinan. Sahabat, dari penjelasan tadi, kali ini kita akan membuat peta pikiran perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Peta pikiran ini ditulis memuat perkembangbiakannya, penjelasannya, ciri-cirinya, dan contohnya secara detail. Kita awali dari perkembangbiakan vegetatif. Kemudian, di kolom pertama atau paragraf pertamanya adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Ini adalah merupakan penjelasannya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri perkembangbiakan hewan vegetatif itu sendiri. Kalian uraikan sedikit mengenai ciri-cirinya. Dan langkah yang ketiga, yaitu ada 3 cara perkembangbiakan hewan vegetatif. Dan tadi sudah dijelaskan, yaitu secara tunas, kemudian fragmentasi, dan membelah diri. Dan langkah yang keempat, yaitu contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana sahabat? Bisakah kalian membuatnya? Sahabat, berikut ini ada teks bacaan mengenai ikan punggung duri membuat sarang seperti burung. Kebanyakan ikan tidak membangun sarang, mereka hanya mengandalkan akar atau batang tanaman air untuk meletakkan telurnya.
Tapi ikan punggung duri berbeda. Ikan ini membuat sarang seperti burung. Ikan punggung duri yang membuat sarang biasanya ikan jantan. Mereka membuat sarang dari ranting dan akar tumbuhan air. Sarang yang mereka buat biasanya berbentuk bulat, mirip dengan sarang burung. Ikan ini bisa hidup di air tawar dan air laut. Sarang yang mereka buat biasanya tidak jauh dari dasar sungai atau dasar laut. Setelah selesai dibuat, ikan punggung duri jantan akan mengajak ikan punggung duri betina masuk ke dalam sarangnya. Nah, di dalam sarang itulah ikan punggung duri betina meletakkan telur-telur mereka yang berjumlah 20 hingga 30 butir. Setelah selesai bertelur, ikan punggung duri betina akan pergi meninggalkan sarang. Telur yang ada di dalam sarang pun menjadi tanggung jawab ikan punggung duri jantan hingga menetas. Ikan punggung duri jantan termasuk ayah yang baik ya. Saat ada ikan lain yang mendekat, ikan punggung duri pemilik sarang akan mengusirnya dengan segera. Setelah menetas, bayi punggung duri juga akan dijaga oleh ayahnya hingga cukup dewasa dan bisa hidup sendiri di alam liar. Baik ya, ikan punggung duri biasanya memiliki 9 duri di sepanjang punggungnya. Sahabat, tuliskan ide pokok dan faktanya pada tiap paragraf dari teks bacaan tadi ke dalam peta pikiran di bawah ini. Jangan lupa ya, memuat penjelasan, ciri-ciri, dan contohnya secara detail. Selamat berlatih! Ayo kita renungkan. Setelah belajar hari ini, tuliskan beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari saat ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan hasilnya kepada gurumu masing-masing di sekolah. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan. Jangan lupa sahabat berbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau orang tua kalian masing-masing. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan